teman-teman, kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memasak masakan harian rumah ya teman-teman, yaitu memasak ikan pindang. Ya, ini saya sedang mau mencampur bumbunya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, kemudian ada tomat, asam jawa, lengkuas, dan juga itu ada salam dan serai. Kemudian ini dicopper jadi satu, setelah itu baru kita akan tumis. Nah, ini setelah ditumis nanti baru dikasih perasan air asam jawa ya teman-teman, agar tidak terlalu bau amis dan juga rasanya sedikit segar. Siapa yang suka makan pindang ikan teman-teman? Ini makanan khas banget ya di Indonesia. Siapapun di setiap daerah pasti tahu masakan ini ya teman-teman, walaupun namanya berbeda-beda. Nah, ini ditumis dulu bumbunya hingga airnya sedikit mengering teman-teman. Saya masukkan serai, tomat, bukan tomat, itu apa ya? Oh, cabai utuhan ya teman-teman. Saya masukkan, tunggu sampai betul-betul kering dan juga bumbunya matang teman-teman, agar ikannya itu tidak mudah basi gitu. Nah, ini langsung saya masukkan tomatnya juga, dioseng-oseng-oseng sampai bumbunya matang, airnya mengering, langsung kita masukkan ikannya. Nah, ini udah mulai nyusut airnya teman-teman, dan itu ada cabai rawit utuh, tomat, dan juga serai. Nanti menjelang akhir-akhir saya akan masukkan salamnya teman-teman gitu. Ini kegiatan saya di hari Minggu ya teman-teman. Gimana teman-teman hari Minggunya, pada liburan kemana nih? Atau sama seperti saya, cuma di rumah aja, masak-masak, bersih-bersih rumah, dan tidak ada acara kemanapun. Ini cuma di hari Minggu ini saya di rumah aja teman-teman. Memang mau rencana membersihkan kebun ya teman-teman. Bukan kebun sih, maksud taman kecil lah yang ada di balkon atas, karena sudah lama nggak saya rawat. Dan kebetulan ini juga musim panas, jadi sedikit pada kering daunnya gitu teman-teman. Nah, ini saya sempatkan waktu di hari Minggu, saya sengaja tidak keluar rumah untuk membersihkan pekarangan atas. Nah, ini sudah dikasih air, dibiarkan beberapa saat. Setelah airnya mendidih dan agak mengental sedikit, langsung saya angkat. Simple ya teman-teman, cuma seperti ini aja masakan saya. Nah, itu sudah saya masukkan daun salam. Nah, tunggu mendidih sebentar aja biar bumbu meresap ke daging ikannya. Setelah itu langsung diangkat. Teman-teman masak apa hari ini di rumahnya? Pada hari Minggu itu sebetulnya males ya teman-teman untuk masak. Cuma karena nggak ada planning kemana-mana, ya sudahlah, saya sibukkan diri sendiri aja. Nah, ini saya udah mulai membersihkan kebun. Tanaman-tanaman saya ini sudah lama kurang saya rawat teman-teman. Sekarang kan musim musim panas ya teman-teman. Jadi kalau tidak terlalu diperhatikan, kasihan daunnya pada kuning dan juga pada kering. Dan sebagian ada tanaman saya yang hampir mati teman-teman karena kurang air. Dan kebetulan yang dari bawah itu semua saya naikin ke atas, hampir sebagian, masih ada sebagian di bawah, karena keran yang di bawah itu adanya di dekat ini ya teman-teman, garasi mobil, jadi ketutup gitu. Kalau mobilnya nggak keluar, saya mau nyiram susah. Tuh kan, di sini aja udah banyak banget daun-daun keringnya yang nggak saya pruningin ya teman-teman. Nah, ini saya sedikit-sedikit saya pilihin, yang kuning-kuning saya guntingin biar nanti tidak terlalu penuh ya dalam satu pot itu, dan juga tidak terlalu berebut nutrisi dan air, karena sekarang ini kan musim panas sekali. Jadi kalau nggak
rawat seperti ini udah kesannya nggak indah lagi teman-teman, karena daunnya banyak yang kering. Walaupun setiap hari disiram itu tetap aja teman-teman, kalau telat siram sedikit aja langsung daunnya itu layu gitu. Nah, di sini juga kebetulan tempat tinggal saya itu air itu bayar ya teman-teman. Yang namanya perumahan kan apa-apa semua bayar ya teman-teman, baik buang sampah pun sama. Jadi di sini hemat-hemat menggunakan air, bijak-bijaklah kita menggunakan air, karena sekarang kan musimnya musim kemarau, jadi air itu sangat berharga. Kadang saya manfaatkan air cucian beras atau air bekas cuci sayuran, saya siram lagi ke pohon, saya tampung di ember, nanti sore saya siram. Saya siram pohon itu kalau nggak pagi ya sore hari teman-teman. Jangan sekali-kali siram tanaman di atas jam 9 pagi ya teman-teman, nanti tanamannya kasihan, stres dan dia akan layu. Bukan dia disiram seger tapi dia layu teman-teman gitu. Jangan ada air apa disiram-siram, jangan, kasihan ya teman-teman. Ada waktu-waktunya kita menyiram pohon itu teman-teman. Nah, itu sekedar informasi aja, sedikit tips ya teman-teman, karena saya pernah ngalamin saya siram pohon itu di atas jam 9, stres teman-teman, daunnya kuning dan dia itu layu gitu, karena udah kena sinar matahari. Menghadapi jam 11 itu kan udah lumayan ya teman-teman gitu, udah agak panas, jadi udah kurang bagus. Nah, ini semua ya. Nah, ini pohon yang dari bawah ini teman-teman, ya Allah kasihan banget saya tuh, sampai kuning semuanya, sampai rusak daunnya, kering semua, kemarau panjang ya ampun. Kadang ya itu saya siramnya itu kalau mobil keluar pasti baru saya siram, kalau mobil nggak keluar itu kadang saya juga mau ngambil air di ember tuh males buat nyiramin pohon di depan rumah. Nah, akibatnya kayak gini ya, itulah saya begitu melihat tergerak hati saya, langsung saya naikkan ke atas dan saya pindahi lagi ke atas teman-teman, karena kasihan ya teman-teman. Jangankan manusia, tumbuhan pun sama ya teman-teman, apalagi kita ya manusia yang ibaratnya kita yang merasakan gitu bagaimana rasanya kalau kita kekurangan cairan gitu. Kita dalam menghadapi apapun pokoknya harus pakai kasih sayang ya teman-teman. Terhadap tumbuhan pun sama, karena kita pun merasa kalau diri kita kekurangan cairan tuh rasanya gimana gitu. Dehidrasi itu juga nggak enak ya teman-teman. Nah, itulah yang dirasakan oleh tanaman saya. Aduh, saya tuh kadang kasihan kalau ngeliat tanaman itu, ya ampun terbengkalai, nggak dirawat. Nah, itulah, kalaupun udah seperti ini, kadang kita juga seminggu sekali kita kasih pupuk. Kadang air teh atau teh yang basi itu loh teman-teman, itu bisa ya untuk kesuburan tanaman juga. Kalau enggak sengaja aja bikin gitu teman-teman, dari teh daun kita rebus sorenya, paginya kan sudah dingin tuh, nah kita siram ke pohon tuh bagus teman-teman, pohon kita subur tumbuhnya, adem karena daunnya ya, itunya airnya. Nah, ini hasil dari perundingan saya teman-teman, lihat sebanyak itu, Masya Allah. Saya ini udah lebih dari 2 atau 3 bulan ya nggak ngerawat tanaman, saya biarkan begitu aja. Inilah tuh, aduh, banyak sekali sampahnya. Ya ampun, karena saya nggak ini ya, belum tergugah hatinya. Biasanya kan juga saya rajin gitu. Nah, ini begitu tergugah, ya ampun, saya kasihan gitu ngeliat tanaman-tanaman, ada yang daunnya sudah pada kering. Pohon jambu biji saya, ya Allah, daunnya sampai pada kering. Daun jambu air juga kering, bukan karena kurang air, tapi kena panas teman-teman, kejemur matahari gitu. Masya Allah panasnya ya di Cikarang tuh luar biasa. Pernah sampai panasnya itu 30 derajat Celcius teman-teman. Aduh, udah seperti kita demam ya, tubuh kita demam itu rasanya, Masya Allah luar biasa. Pokoknya teman-teman jaga kesehatan ya, kita semua biar semua pada sehat, anak-anak kita, suami kita sehat semua, apalagi suami kita yang bekerja di lapangan, semoga pada sehat. Nah, itu hasilnya
Ini saya sudah selesai, lalu saya minum kunyit asam. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Alhamdulillah sudah kelihatan sedikit bersih dan juga rapi. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah ngeklik video saya dan menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Wassalamualaikum.